Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah anggota Astra yang saya hormati, yang saya sayangi, mari kita buka hari kerja ini dari Senin tanggal 29 Juli tahun 2025 dengan baca kitab Al-Berjanji dalam rangka penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Sehingga dengan kita baca selawat Al-Berjanji ini, insya Allah kita semuanya yang sakit disehatkan, baik jasmani maupun rohani, yang sempit akan dilapangkan, dan insya Allah akan diberikan keberkahan hidup dunia hingga akhirat. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi khususan ila hadrati Syekh Al-Ja'far Al-Berjanji, wahusan ila hadis Syekh Al-Iraqi, wahusan ila hadrati Syekh Nawawi Al-Badani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adillahumma qablahul karim bi'afim sadi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wardu anhu ummuhu ayyama summa rdu'atuhu suwaibatul aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab hina wa'afatuhu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi busrah. Fardu anhu ma'abdiha Masruhi wa Abi Salamata wa hiya bi hafiyah. Wardu aqablahu Hamzah alladhi humida fi nusratid dini surah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'asu ilaiha minal madinati bi shiddati wa kiswati hiya biha hariyah ila an arda haykalaha ra'idul manuni dhariha wa rawah kila ala dini qawmiha al-fi'atil jahiliyah وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن منده وحكاه ثم أرض عنه الفتاه حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفكرها وأباه وعصب عيشها بعد المهل قبل العشية ودى ثديها بدر دري البناه اليمين منهما والبنا آخر أخاه وأصبحت بعد المؤجال والفقر غنية وسمنت الشريف لديها وسياه وانجاب عن جانبها كل ملمة والرزية ودرج السعد برد عيشها الهني وروشا ووشا عطر اللهم قبره الكريم بأمثال من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عطر اللهم قبره الكريم بأمثال من صلاة وتسليم. Ya Allah, harumkanlah makam Nabi Muhammad SAW yang mulia dengan semerbak wewangian selamat, rahmat, penghormatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, selawat, keselamatan dan keberkahan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa adu'atuhu ummuhu ayyama summa adu'atuhu Suwaibatul Aslamiyah. Beliau Nabi Muhammad SAW disusui ibunya selama beberapa hari saja. Kemudian beliau disusui oleh Suwaibah Al-Islamiyah. Jadi Kanjeng Muhammad SAW itu karena bangsa ningrat. Jadi kalau zaman dulu itu budayanya kalau anak lahir itu disusui sebentar, paling seminggu, kolostrum itu namanya. Kemudian diberikan kepada seorang ibu penyusu, itu budaya Arab begitu. Itu yang pertama adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu ada baiknya. Ini kisahnya tentang ini ya. Jadi Abu Lahab itu pada saat Kanjeng Nabi Muhammad lahir itu saking bahagianya dengan keistimewaan Nabi, langsung Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi sebenarnya Abu Lahab ini kan pamannya Kanjeng Nabi, bahagia sangat kelahiran Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya Suwaibah ini disuruh oleh Abu Lahab untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, makanya namanya Suwaibah ini ibu susu pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini kalau soal hukum Islam itu ibu. Jadi siapapun yang sudah menyusui seorang anak itu menjadi anaknya, ibu susuan itu. Makanya haram ketika contoh laki-laki perempuan beda bapak beda ibu tapi satu susuan, haram untuk dinikahi karena darahnya sudah mengalir dari susu. Jadi Suwaibah. Makanya ada kisah Abu Lahab itu ketika tiap malam Senin itu hukuman di alam kuburnya diangkat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena pernah gembira dengan pengorbanan. Jadi tidak ada memerdekakan budak. Jadi karena penghormatan Abu Lahab kepada Kanjeng Nabi hanya sekali saat lahirnya Kanjeng Nabi saja, itu menjadi penebus bagi hukuman yang diberikan Abu Lahab hukuman Allah kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini kan jahat sekali setelah Nabi Muhammad tadi jahat, tapi dia pernah bahagia sekali. Jadi makanya apalagi yang kita setiap hari itu harus optimis semua, insya Allah pasti masuk surga. Kenapa? Karena Abu Lahab saja setiap malam Senin itu diangkat hukumannya oleh Allah gara-gara pernah memerdekakan budak, gara-gara saking bahagianya lahirnya Kanjeng Nabi. Apalagi kita selama 1 bulan penuh dalam rangka memperingati Maulid Nabi, itu luar biasa insya Allah. Jadi tidak akan pernah susah hidup ini kalau Allah Ta'ala menghormati Kanjeng Nabi. Kata bapak saya, dunia ini Muhammadan rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak mungkin kalau orang itu menjadi Kanjeng Nabi itu susah, karena rahmatan lil alamin. Bapak saya. Kemudian berikutnya, intinya saya paham sih. Kemudian Suwaibah ini juga ibu sesuanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu adalah pamannya Kanjeng Nabi juga. Ya, Sayyidina Hamzah ini nanti menjadi panglima perang saat perang Uhud. Dia nggak pernah. Jadi itu saingannya Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab, ini Sayyidina Hamzah. Ini orang Arab itu punya kebiasaan kalau berburu bukan berburu burung bangkai ini bukan. Berbunyi harimau. Jadi siapa yang paling cepat pulang bawa singa atau harimau itu jagoan. Yang paling sering jagoan itu kalau enggak Sayyidina Hamzah ini, kalau enggak Sayyidina Umar. 4 itu, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah. Ini orang jagoan. Jadi Sayyidina Hamzah pamannya Nabi Muhammad itu anak satu susuan dan ibunya adalah Suwaibah. Kemudian setelah itu jadi kan wa kana sallallahu alaihi wasallam yub'asu ilaiha minal madinati bi syarati wa kiswati ya bi hariyah. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, beliau Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengirimi hadiah ke Mekah berupa barang dan pakaian kepada Suwaibah. Ini orang baik itu begitu. Jadi biarpun hanya ibu susuan, ketika Kanjeng Muhammad sudah di Madinah sukses, kan Suwaibah di Mekah. Ini tuh Kanjeng Muhammad mengirimkan barang-barang pakaian kebaikan kepada Suwaibah. Sampai dikisahkan ketika meninggalnya pun itu Kanjeng Muhammad lah yang membaringkan di kuburan langsung tangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu pindah ketika usia 4 tahun tidak salah, pindah ke ibu usia namanya Halimatus
Sa'diyah. Ini summa ardu anhul fatahu Halimatus Sa'diyah. Kemudian beliau disusui wanita muda yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi dua ibu yang satu Suwaibah, dua Halimatus Sa'diyah. Wa kana qadradda kullu minal qawmi sabbaha li fakriha wa abah. Kebanyakan orang enggan menyusukan anaknya kepada Halimah karena dia sangat miskin. Kemudian semenjak menyusui beliau Nabi Muhammad, jadi semenjak menyusui Nabi Muhammad, penghidupan berubah dalam sekejap mata menjadi lapang. Nah ini, jadi orang itu kalau dekat sama kanjeng Nabi itu menjadi berkah. Kemudian air susunya pun langsung deras mengalir yang sebelah kanan khusus untuk Nabi, sedangkan yang sebelah kiri untuk menyusui saudara sesusu lainnya. Jadi awalnya kering karena kurang makan, karena miskin. Semenjak menyusui Nabi, kanan kiri keluar air susu. Kemudian wa asbahat ba'dul huzali wal fuqra waniyah. Halimah yang sebelumnya berbadan kurus kering dan hidup dan miskin menjadi kaya raya. Wa saminati syarifu lataiha wasiyah. Unta-unta dan kambing-kambing miliknya menjadi pada gemuk. Jadi kambing yang kurus, unta yang kurus menjadi gemuk. Ini sejarah bukan karangan. Kalau karangan udah dibimbing sama ilmuwan. Wanjaba anjani liha kullu mulimati wa raziyah. Segala mara bahaya dan bencana yang berasal dari lingkungan sekitarnya menjadi hilang lenyap. Awalnya banyak bahaya di sekitar Halimatus Sa'diyah menjadi lenyap. Makanya insya Allah di sekitar lingkungan saya tidak akan ada mara bahaya, karena sholawat telah dilakukan setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan sholat. Wa taraja Sa'du berda aisyihal hani wa wasah. Kehidupan Halimah menjadi kaya raya, bahagia dan dihargai. Tapi ada syariatnya. Saya tadi punya unta, punya kambing, tidak kaya-kaya tiba-tiba turun di bawah kolong begini tidak. Jadi intinya sesuai porsinya. Dulu kita seperti apa menjadi seperti ini, itu berkah daripada saya pribadi lah gitu. Dulu kerja begitu ya begitu keadaannya. Menjadi sholawatan malah lebih baik. Malah kalau hanya kerja saja capek. Sholawatan ada hiburan, ada keberkahan. Demikian semoga kita senantiasa mendawamkan atau mengistiqomahkan pembacaan Al-Bajaji ini, sehingga insya Allah kita jadi dia menginduknya saat bersolat itu menginduknya Al-Bajaji. Jadi karena penyusun selawat terbaik itu adalah Syekh Al-Bajaji Al-Ja'fari. Jadi ketika saya menghormati beliau, insya Allah selawat saya juga dilihat Allah SWT seperti sholatnya Syekh Al-Bajaji. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.